Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya mengangkat tema 3 bencana menimpa manusia. Jika kita berbicara tentang bencana, maka yang terlintas di pikiran kita adalah segala mara bahaya, segala persoalan yang terjadi di sekitar kita. Apakah bencana itu kita saksikan lewat mata kepala kita, bahkan kita dengar melalui informasi-informasi dari sahabat-sahabat kita, bahwa di satu daerah telah terjadi bencana, gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, bahkan sampai bencana paling mengerikan yang namanya tsunami itu. Tetapi pada kesempatan ini, apakah bencana itu yang kita maksud? Bukan. Tapi bencana yang kita maksud adalah adanya sifat yang dimiliki oleh manusia yang namanya ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah secara umum adalah menceritakan seseorang di saat orang itu tidak ada pada saat dibicarakan. Namun secara spesifik atau makna secara khusus adalah menceritakan aib seseorang di saat orang itu tidak ada di saat ia dibicarakan. Maka sebelum kita beranjak apa bencana yang didapatkan bagi orang-orang yang suka bergibah, yang sering kita dengar adalah ghibah adalah membicarakan aib seseorang. Tetapi secara umum adalah membicarakan seseorang di saat orang itu tidak ada pada saat dibicarakan dan dia tidak senang dengan pembicaraan itu. Boleh jadi kita membicarakan kebaikan seseorang. Seseorang telah menyumbang atau membangun masjid. Hingga kita bicarakan bahwa si A telah membangun masjid misalnya, atau si A telah menyumbang. Boleh jadi kebaikan yang kita bicarakan itu orang yang menyumbang tidak menerimanya. Mengapa engkau membicarakan itu? Mengapa kamu membicarakan bantuan saya? Mengapa kamu membicarakan sumbangan saya? Saya tidak ingin diketahui bahwa saya menyumbang. Saya tidak ingin diketahui bahwa saya membangun masjid misalnya. Ada orang tidak menerimanya itu. Ya. Ada orang yang tidak menerimanya. Misalnya seseorang memberikan sumbangan melalui seseorang. Lalu orang itu membicarakan bahwa sumbangan ini bukan dari saya, tapi seseorang yang sangat dermawan. Ternyata dia tahu bahwa sumbangannya dibicarakan pada tempat itu dan dia tidak sebenarnya menerimanya. Maka secara umum itu termasuk ghibah sesungguhnya. Namun secara khusus ghibah sebenarnya adalah membicarakan tentang aib dan keburukan seseorang di saat orang itu tidak ada pada saat dibicarakan dan dia tidak senang menerimanya. Lalu apa bencana yang didapatkan bagi orang-orang yang sering membicarakan hal itu? Membicarakan seseorang dan orang tidak senang menerimanya apa yang telah dia bicarakan itu. Yang pertama adalah la yastajabu lahu du'a. Tidak diterima permohonannya, tidak diterima doanya. Sebagai seorang yang beriman tentu memahami bahwa doa memiliki kekuatan yang luar biasa yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Boleh jadi semua peristiwa-peristiwa terjadi di sekitar kita, gempa bumi, tanah longsor, tsunami dan sebagainya, itu bisa terhenti lewat doa. Artinya apa? Bahwa doa punya kekuatan yang sangat luar biasa. Karena lewat doa itu
adalah berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata salah satu faktor manusia ditolak doanya oleh Allah itu karena ghibah. Yang kedua, bencana apa yang didapatkan orang yang sering berghibah? La yakbalu lahul hasanat. Tidak diterima semua kebaikan-kebaikan. Ini satu bencana dan malapetaka yang luar biasa. Setiap saat kita melakukan perintah, setiap saat kita membantu antara sesama, setiap saat kita menolong orang-orang yang tertindas, justru apa yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ini merupakan satu bencana terbesar? Allah perintahkan kita untuk selalu mengabdi kepadanya melalui perbuatan atau kebaikan-kebaikan yang kita perbuat. Tapi di satu sisi kita punya sifat, kita punya kebiasaan sering menggibah, maka semua kebaikan-kebaikan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga paling parah adalah tazdadu alaihi sayyiat. Keburukannya bertambah terus. Dapat kita bayangkan, kita adalah orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kita adalah orang-orang yang taat menjalankan perintah-perintah Allah. Dan kita adalah orang yang sabar meninggalkan segala kemaksiatan. Tetapi ternyata hanya karena faktor ghibah, membicarakan seseorang di saat orang itu tidak ada di sekitar kita, lalu mereka tidak senang dengan pembicaraan itu, maka ternyata keburukan kita selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sama sekali apapun itu, baik kita membicarakan kondisi kebaikan seseorang, apatah lagi jika kita berbicara tentang aib seseorang, kebaikan dan keburukan yang kita bicarakan ternyata orang tidak menerimanya, maka itu termasuk dalam persoalan ghibah. Kehidupan di dunia ini, jika kita punya kebiasaan berghibah, apakah menggibah kebaikan seseorang, membicarakan tentang kebaikan seseorang, membicarakan kebaikan seseorang sesungguhnya adalah baik. Tapi namun yang menjadi kekhawatiran adalah apakah orang yang dibicarakan kebaikannya itu menerima atau tidak. Contoh yang saya kemukakan lebih awal, betapa banyak orang yang tidak senang bahkan marah karena dibicarakan kebaikannya. Karena kebaikan yang dia lakukan tidak ingin diketahui oleh orang lain kecuali Allah dengan dirinya. Maka terkadang dia marah, kenapa kau bicarakan kebaikan-kebaikan saya? Maka itu termasuk ghibah sesungguhnya dalam pengertian umum. Namun yang terlarang sesungguhnya adalah menceritakan keburukan dan kejelekan orang lain. Perlu dicamkan bahwa di saat kita membicarakan kejelekan dan keburukan orang lain, sesungguhnya keburukan dan kejelekanmu juga sudah dibicarakan oleh orang lain. Ingat itu. Engkau bicarakan keburukan orang lain, engkau menceritakan kejelekan orang lain, yakinkan bahwa kejelekan dan keburukan Anda juga telah dibicarakan orang lain. Itulah masalahnya. Jauh lebih baik kita gunakan lidah ini berzikir dan mengingat kepada Allah dibanding berkumpul di suatu tempat dari rumah ke rumah dan membicarakan kejelekan orang lain di saat
mereka tidak ada di sekitar kita. Hati-hati dengan persoalan ini. Kenapa kita perlu berhati-hati? Semua permohonanmu, semua doa-doamu tidak dijawab oleh Allah. Dan semua kebaikan yang kamu lakukan ditolak oleh Allah. Dan ingat, keburukan-keburukan dan kejelekanmu di hadapan Allah selalu bertambah terus. Kalau hal ini terjadi di sekitar kita, jangan pernah berharap rahmat Allah akan selalu mendekati dirimu. Justru yang ada adalah, atau yang nyata adalah, rahmat Allah jauh darimu. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.